Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Pertama, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertama kali saya ke Israel, waktu saya sekolah Alkitab, saya berharap dan punya cita-cita satu. Ingin merasakan ikan, namanya ikan Petrus. Yang ada di sekitar Danau Galilea. Saya pikir itu ikan Petrus itu seperti ikan kerapu. Udah bertahun-tahun mengharapkan itu. Dan pada hari hanya di Danau Galilea langsung diceritakan ikan Petrus ada sebelum zaman Yesus. Ikannya ini. Kapan datangnya ikannya ada? Begitu ini ikannya Petrus. Begitu saya lihat pucat ikan nila mujair. Jadi saudara, kalau saudara makan ikan nila mujair, berarti engkau sudah rasa Israel. Ikan apa, saudara? Nah, Gerasa itu tempatnya gersang dan kering. Tempatnya apa, saudara? Dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan dan berkata, Yesus, Anak Elohim Maha Tinggi. Takut dan gentar. Sudah tahu bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi saudara ke gereja aktif tidak bertobat, berarti setan kedua. Ngomong sama sebelahnya, kamu setan bukan. Nah, dan berkata apa? Keluar dan pindah ke babi. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya, ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Pertama, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Makanya gejala sebelum kerasukan sering kejadian mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Jelas? Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati, dunia bawah untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tahun 1997, saya mengalami kecelakaan. Saya naik motor dan nabrak truk. Dan karena kejadian itu sampai sekarang, kalau lihat truk saya trauma. Kenapa? Pernah temangsang di bak truk gini. Dan roh saya dibawa sama seorang malaikat. Nah, dibawa ke satu tempat. Lantainya emas. Dan di situ ada tahta. Dan disitulah saya menghadap yang maha kuasa. Untuk diberitahu masa yang akan datang untuk Indonesia. Sampai tahun 2035. 25 tahun sampai tahun 2035. Masa-masa yang akan datang. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Dan di situ pula tahun 1997 saya melihat anak saya. Saya menikah tahun 2004. Tapi saya melihat istri saya hanya kelihatan rambutnya saja, itu tahun 97. Dan saya melihat anak saya perempuan, itu tahun 97, dan dia melihat saya gini, itu pada itu di surga. Hari-hari yang akan datang. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, sudah ketemu anak saya. Dan anak perempuan itu tersenyum gini-gini. Saya tanya sama yang maha kuasa, siapa dia? Itu anakmu di masa depan. Disitulah saya baru mengerti hari-hari yang akan terjadi
Dari awal sampai akhir dunia sudah ada di sana. Di situ saya ditunjukkan tentang Indonesia, apa yang akan terjadi. Dan pada itu ditunjukkan, saya ditanya, apa yang kau minta akan kujawab. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Yesus berkata gini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Maka sejak itu, kalau ada orang nubuatan tentang akhir zaman, lembu merah atau lembu tua, terserahlah. Saya tidak peduli lagi. Karena Yesus berkata apa? Ingat, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan apa yang terjadi? Saya ditanya lagi, apa yang kau minta? Aku minta yang kedua. Jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah. Modalnya nekat. Betul? Aku minta satu aja Tuhan. Cukup bisa beli apa-apa. Dan apa yang terjadi? Di surga nanti tidak ada nama Allah. Nama Yesus asli adalah Yeshua Hamasyah. Di sana ada namanya Yahweh, YHWH, Elohim. Dan waktu itu saudara, kembali engkau ke muka bumi. Sehidup kembali. Dan membawa pesan itu. Masa yang akan datang sampai 2035. Dan apa yang terjadi? Tahun 2001, waktu itu ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, menemuin saya di Pondok Indah. Waktu itu saya berkata sama Kolonel Edi Wibowo, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan jadi presiden tahun 2004. Karena saya melihat tahun 1997, presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung Kolonel Edi Wibowo berkata, itu tidak mungkin. Karena incumbent adalah Megawati. Dan saya adalah ajudan Megawati, di begitu. Dan kakak ipar saya adalah SBY. Dan kakak kandung saya Ani Yudhoyono. Tetapi, kalau sampai kakak saya jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah Daud Tony. Karena satu-satunya manusia di muka bumi yang berkata, SBY pasti jadi presiden tahun 2004. Dan apa yang terjadi? Begitu SBY jadi presiden, langsung Kolonel Edi Wibowo nemuin saya, dan saya diminta untuk ngawal presiden. Dan saya menjaga presiden secara senyap dan rahasia. Selama berapa lama? 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya resign. 2014 saya berhenti. Dan tahun 2021, saya dipanggil ada di Binagraha untuk ketemu Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden. Itu di Binagraha, dia ngomong sama saya tentang masa depan Indonesia, tentang Wapres dan Capres. Waktu itu saya bicara sama Kepala Staf Presiden, bahwa nanti di tahun 2024, Cawapresnya adalah Gibran Rakabumi. Itu tahun 2021. Saya mau tanya, siapa yang pernah melihat media sosial tentang Gibran, saya bicara 2022, angkat tangan coba. Itu saya bicara di Kepala Staf Presiden tahun 2021. Waktu itu Jenderal Muldoko berkata demikian, orang mungkin tidak bisa mas, karena undang-undang mengatakan harus di atas usia 40. Saya berkata sama Jenderal Muldoko, yang Maha Kuasa sudah memperlihatkan saya bahwa nanti Wapres tahun 2024, kunci kemenangan, calon terkuat namanya ini. Dia berkata, tidak mungkin. Dan tahun 2022, tepatnya di gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, lantai 9. Waktu itu ada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, timnya situ. Saya berkata sama dia, Glenn, percaya sama gua. Di tahun 1997 saya melihat Wapresnya adalah seorang anak muda dan wajahnya seperti ini. Dan itu namanya Gibran Rakabumi Raka. Waktu itu langsung gini, Mas, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ingat umurnya. Dan saya melihat tahun 1997 bahwa nanti MK akan memutuskan minimal pernah menjabat pejabat
publik. Jawaban MK keputusannya seperti itu. Makanya sebelum Pilpres saya khotbah di tempat ini. Calon terkuat Gibran. Betul? Yang masih ingat angkat tangan coba. Dan itu sudah saya bicarakan tahun berapa? 2022. Di Kementerian Pertahanan, lantai 9, Gedung AH Nasution. Nah, boleh cek semua. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong demikian, tidak ada yang percaya. Nah, tahun 2023, saya dipanggil kembali, ngobrol lagi di Kementerian Pertahanan. Saya bicara, nanti presidennya militer. Siapa? Prabowo. Wapresnya siapa? Gibran. Tetapi saya tidak boleh ngomong di publik. Kenapa? Saya ngomong calon terkuat militer 95%, Gibran calon kuat. Karena kalau saya ngomong di media sosial, ditangkap saya dah. Bawaslu dah. Nah, saya ngomong 95% aja. Tapi di Kementerian Pertahanan saya berkata, presidennya ini, wapresnya ini. Pasti terjadi. Makanya tahun 2023 langsung saya khotbahkan. Capres militer, wapres Gibran. Masih ingat, saudara? Coba angkat tangan, saudara. Itu tahun 2023 di media sosial semua, saudara. Dan apa terjadi? 2024 begitu MK memutuskan masuk bursa cawapres. Langsung saya ditelepon dari Kementerian Pertahanan. Mas, 1 atau 2 putaran. Aku belum lihat. Aku hanya lihat cawapresnya ini, presidennya ini. Oke. Begitu selesai, dek. Menang Prabowo Gibran. Telepon lagi saya. Dilantik enggak? Aku enggak lihat juga. Yang penting aku ngelihatnya ini. Nah, ya pasti dilantik lah. Nah, di situ saya memberitahu akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Dan saya bicara itu sejak tahun 2021. Resesinya adalah puncaknya di tahun 2025. Dan inilah awal dari resesi. Yang jadi pertanyaan, Palangkaraya gimana? Aman semua. Ingat, Palangkaraya tidak terasa resesi ekonomi. Karena alamnya, tanahnya luas. Kalau mau makan susah, mudah. Modal pancing, cari ikan. Ingat saudara, resesi ekonomi hanya akan terasa berat pada waktu di Jakarta. Di Palangkaraya hanya akan terasa harga-harga pangan naik. Jadi intinya satu, dari tahun-tahun lalu saya berkata semua harus berkebun. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan semua. Nah, sudah waktunya semua berkebun. Karena akan terjadi resesi ketahanan pangan. Resesi pangan itu akan terjadi 5 tahun lagi. Jadi semua harus disiapkan semuanya. Dan perlu tahu, ini penting untuk saudara, yaitu puncaknya di tahun 2035. Tahun berapa saudara? Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Yang tidak bisa dikuasai Cina, ingat salah satunya apa? Palangkaraya. Kenapa? Karena ada hukum adat dan pembatasan hak kepemilikan tanah. Ini membuat Palangkaraya aman di tahun 2035. Dan ingat, bisnis apa yang tetap bertahan? Pertama adalah pertanian perkebunan. Jadi sekarang generasi sekarang, ini pesan penting untuk saudara. Untuk menghadapi tahun 2035, bisnis yang akan bertahan seterusnya adalah perkebunan pertanian. Jadi saudara semua harus bercocok tanam, kembangkan ketahanan pangan. Siapa yang setuju angkat tangan. Dan perlu saudara tahu, tahun ini dikatakan generasi Z, betul? Tahun depan adalah generasi Alpha, awal. Semua dimulai dari nol lagi. Nanti generasi berikutnya, generasi saat ini, dan generasi ke depan, tahun depan,
hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Ngomong sama sebelahnya, anak-anaknya, ingat itu. Jadi ingat, kenapa? Karena perpajakan akan diperketat. Lulus sekolah, punya uang 2 miliar, ditanya, kamu kerja apa? Penghasilan dari mana? SPT-mu apa? Aliran dana dari mana? Itu yang dicek semua mulai tahun depan. Maka saya beritahu, tahun depan adalah apa? Generasi alfa. Apa saudara? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Memulai dari 0. Makanya sejak tahun 2021 semua saya suruh untuk apa? Beli tanah semua. Untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi alfa. Jelas? Jelas? Jadi ingat, anak-anak semua harus baik-baik sama orang tua. Ingat, yang modali siapa? Siapa yang setuju orang tua angkat tangan. Dan ingat saudara, itu akan terjadi tahun depan. Generasi apa saudara? Alfa. Z kembali lagi 0, alfa. Karena semua dilihat perpajaanmu di mana, persaingan tambah ketat. Tapi untuk Palangkaraya aman. Kedua adalah perikanan peternakan. Jadi saudara semua harus siap-siap untuk mengembangkan perikanan dan peternakan. Jelas saudara? Minimal ternak lele. Jelas? Atau ikan nila seperti di Israel. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Jadi ingat, perikanan dan apa adalah? Peternakan. Ingat, waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang akan bertahan seterusnya adalah. Nah, dan yang ketiga, distribusi, logistik, dan toko besi. Kenapa? Karena SIM-nya harus SIM Indonesia. Bisnis kuliner tetap berjalan. Yang tidak berjalan adalah Chinese food. Karena yang aslinya datang. Asli sama KW tetap menang yang asli, betul? Betul? Aslinya apa? Datang. Jelas saudara? Jadi ingat, semua yang bisnis Chinese food harus siap-siap untuk masakan Nusantara. Jelas? Karena nanti di 2035, koki-kokinya dari Cina akan datang semua. Ingat, toko besi kenapa aman? Karena materialnya gunung dan di dalam negara Indonesia. Nah, dan yang keempat, tanah properti. Karena pembatasan hak kepemilikan asing. 4 inilah yang akan bertahan seterusnya. Jadi saudara siap-siap sekarang semua. Untuk apa? Minimal nanam alpukat atau durian. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, ingat alpukatnya berbuah. Betul? Saya setuju angkat tangan. Jadi minimal nanam apa? Jadi ingat saudara, 2035 apa yang akan dikuasai Cina? Yang pertama, IT akan dikuasai Cina. Kedua, industri metal, logam. Contohnya nikel. Setelah itu otomotif. Setelah itu aluminium, besi baja. Industri itu semua akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua harus siap-siap semua waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Jelas? Tekstil, garment akan dikuasai Cina. Dan itu akan terjadi di tahun 2035. Jadi sebelum itu datang, engkau harus siap. Tapi untuk Palangkaraya, aman. Kenapa aman? Tanahnya luas. Tepuk tangan untuk Palangkaraya adalah. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, persiapkan semuanya. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Jadi semua sudah apa? Ketahanan pangan berkebun semua. Saudara tahun depan tidak usah ke Jakarta. Karena Jakarta resesi, saudara. Terasa berat. Saudara. Tetap di Palangkaraya
tetap makan ikan papuyuh, betul? Aman-aman baik. Ngomong sama sebelahnya, semua aman. Pak, akan terjadi enggak kerusuhan 98? Tidak. Untuk Palangkaraya aman, tidak ada kerusuhan. Untuk politik, kenapa? Ingat, pendemonya dikirim ke sini biaya terlalu mahal. Ongkos pesawat, ongkos tiket kapal. Dan ingat, kondisi negara kita tidak akan terjadi kayak 98. Kenapa? Karena BI independen. Beda dengan tahun 98. BI dikontrol oleh pemerintah, oleh presiden. Sekarang udah beda. Lebih independen, yaitu apa? Ada OJK, ada LPSK, dan semua tertata dengan baik. Jadi ingat saudara, Indonesia aman. Tapi ingat, tahun depan perpajakan diperketat, sehingga mulailah generasi Alpha. Ingat saudara, Z balik ke apa? Alpha. Tapi ingat saudara, untuk Palangkaraya semua aman. Tahun depan resesi ekonomi. Saya sudah pernah bicara supaya semua nyimpen emas. Masih ingat? Tinggi-tinggi. Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Nanti yang menikah tidak pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Cincin apa saudara? Penting tahan lama. Jelas? Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Karena apa? Inflasi. Dan saya pernah bicara di tahun 2021, supaya semua nyimpen emas dan US dollar. Dan ingat, emas, waktu itu saya khotbah juga, memberitahu di media sosial, dalam waktu dekat, itu saya ngomong di tahun 2023, emas akan tembus 1,5 juta. Sekarang sudah dekat, betul? Betul? Itu menunjukkan apa? Inflasi. Jelas? Tapi ingat, yang penting untuk menghadapi inflasi itu ketahanan pangan. Semua harus berkebun. Sehingga kemarin beberapa bulan yang lalu di Kementerian Pertahanan, saya bicara sama kawan saya untuk disampaikan ke presiden yang akan dilantik, supaya swasembada jagung untuk seluruh Indonesia adalah. Karena untuk menghadapi ketahanan pangan. Jadi ingat saudara, saya percaya saudara memelihara, pasti Tuhan pelihara saudara, dan peliharalah dengan baik petunjuk ini, yaitu apa? Berkebun, beternak. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Jelas? Karena itu akan terjadi 5 tahun lagi. Dan ingat, 5 tahun ke depan, ikutin saya semua, 5 tahun ke depan. Ikutin saya semua, 5 tahun ke depan. Kita semua akan kembali ke manual, yaitu ke offline semua. Kenapa? Ada titik jenuh di online. Misalnya pesan sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Nah, ingat, akan kembali nanti ruko-ruko, restoran-restoran, mall semua, kembali ke manual semua. Itu 5 tahun ke depan. Ada namanya titik jenuh. Jelas? Titik apa saudara? Kembali ke semula lagi. Dan ingat saudara, saudara harus persiapkan untuk generasi Alpha ini. Yaitu apa? Ketahanan pangan. Saudara yang punya tanah-tanah di kampung-kampung, ditanemin semua adalah. Karena apa? Karena itulah yang akan bertahan seterusnya. Jelas? Jelas? Durian, apokat, semua tanaman keras yang jangka panjang, tanam semua. Nangka, tanam semua adalah. Karena nanti dunia mengalami krisis apa? Pangan 5 tahun lagi. Nah, jadi ini pesan ini saya sampaikan saudara supaya saudara siap-siap waktu badai datang. Seperti waktu corona, waktu itu tahun 2019, saya sudah berkhotbah
bahkan terjadi badai ekonomi di tahun 2020, orang tidak percaya. Begitu terjadi badai ekonomi berhenti gara-gara apa? Corona, betul? Nah, sekarang saya nyampaikan pesan untuk saudara-saudara semua untuk siap-siap 5 tahun ke depan dan tahun 2035. Saya hanya menyampaikan pesan terakhir itu. Pak, setelah 2035 gimana? Belum dapat petunjuk selanjutnya. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, nanti presidennya 2029 siapa? Dalam waktu dekat sebelum pemilihan sudah saya kasih tahu semua. Tapi yang jelas satu, sekarang apa? Bertahan. Dan pesan saya juga kata apa? Jangan utang bank. Masih ingat? Ya masih ingat, angkat tangan darah. Karena kondisi ekonomi seperti ini sampai tahun 2026. Jelas? Bertahan. Apa darah? Nah, ekonomi akan bergerak seluruh Indonesia. Itu tahun 2027. Jadi saudara betul-betul bertahan di sini. Nah, itu petunjuk yang saya sampaikan untuk saudara semua supaya siap menghadapi sebelum datang akan terjadi. Nah, pertama, orang bisa kerasukan, ada penyebabnya. Apa saudara? Mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang apa? Hidup. Dan yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Jadi orang akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah kerasukan. Maka banyak sekali kasus waktu dilayani konseling tiba-tiba kerasukan. Nah, akar pahit, kecewa, dendam. Nah, makanya kalau ada orang kerasukan harus dikasih tahu dulu apa penyebabnya, harus tahu saudara. Kalau enggak akan mengalami kerasukan berulang-ulang. Harus diputus mata rantainya dulu. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Amin. Jika ada orang kerasukan, harus ingat apa dulu penyebabnya. Ketiga, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, dites nanti. Ingat, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Jelas? Nah, kenapa ada kerasukan massal? Ada satu yang kerasukan, orang takut megang, masuk. Keempat, orang yang suka marah-marah paling mudah kerasukan. Ibu, nanti suami yang ngomong, mami ingat, kerasukan, hati-hati. Jadi orang yang suka marah-marah mudah apa? Kerasukan. Nah, yang kelima, orang yang suka menyendiri. Apa saudara? Jalan sendiri, makan sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Jelas? Jelas? Makanya kalau orang bertapa itu di hutan, di gua, atau di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Jadi kalau orang menyendiri, hati-hati. Paling mudah Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri. Bentur-benturkan kepala, mukul-mukul badan sendiri. Melukai diri sendiri baru puas. Itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Paling mudah apa saudara? Dirasuk. Nah, yang keenam, orang yang suka ngalamun pikiran kosong, bengong gini. Lama-lama gini-gini. Jelas? Paling mudah dia apa? Rasuk. Yang ketujuh, orang yang suka ngundang-ngundang roh, manggil-manggil roh. Nah, itu paling mudah dirasuk, pegang-pegang jimat. Nah, yang kedelapan, orang yang suka musik metal rock dunia. Nah, bukan lagu rohani, tapi rock, metal dunia. Lagu itu adalah pesannya, itu yang penting. Tuhan juga pakai musik. Tuhan bertata di atas pujian. Tapi setan juga pakai musik. Jadi hati-hati di sini. Nah, saudara, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setan. Demi nama Yesus, siapa namamu? Setan itu penipu, kenapa ditanyain? Betul. Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2.000 sampai 4.000.
Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu-satu. Minimal di ayat ini ada 2000 nama. Siapa kamu? Legion. Keluar. Pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Ada rahasia penting di sini. Pertama, supaya kita tahu dan Yesus memberitahu pada kita bahwa setan betul-betul ada. Antara manusia dan hewan tidak ada hubungan. Waktu roh itu masuk, babi pun kerasukan. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, untuk mematahkan legenda, setan takut minyak babi. Peradaban tertua di dunia itu adalah Mesir, Cina, dan Yunani. Kepercayaan setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus. Dan sampai sekarang masih ada. Untuk penolak bala penangkal ilmu hitam, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan yang kedua, setiap pintu-pintu diolesi minyak babi. Waktu keluar rumah dikasih minyak babi, jadilah babi goreng. Karena semua udah babi. Nah, saudara ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Nah, mematahkan mitos legenda. Dan kalau ngusir setan, jangan keliru. Suatu kali, ada orang punya jimat keris, lekuk 9. Waktu hamba-hamba Tuhan mau doakan, pendeta-pendeta, doanya gini, dalam nama Yesus, setan keluar. Ingat, arti di dalam itu masuk. Keluar, tidak keluar-keluar. Kerisnya berdiri gini, pendetanya bingung. Saya dipanggil, ingat kalian salah mengucapkannya. Harusnya apa? Demi nama Yesus. Ingat saudara, di pengadilan, demi ketuhanan yang Maha Esa. Betul? 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 Dan ingat, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Itu ada di kitab Hakim-Hakim. Arti di dalam adalah apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Yesus berkata, berdoalah dalam namaku. Artinya permohonan. Betul? Betul? Pelindungan dalam kuasa darah Yesus dan dalam namanya. Nah, kalau ngusir setan itu bukan dalam, tapi demi. Apa saudara? Pak, kalau doa makan gimana? Jangan demi, itu namanya perang manasi. Saudara. Berkati makanan ini, berkati minuman ini, sucikan di dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas, dalam kehendak, dan dalam rencana Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Nah, kalau minyak urapan, sucikan minyak ini, berkati minyak ini benteng yang kudus. Artinya apa? Otoritas, kekuatan, benteng pelindungan. Itu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau ngolesi minyak, ngusir setan, benteng Tuhan, setiap pintu, demi nama Tuhan. Nah, kalau orang sakit, dalam nama Yesus. Dalam kuasa pelindungan, dalam kuasa darah Yesus. Jadi ingat, jangan ngusir setan keliru. Setannya yang bingung, jelas? Arti dalam itu masuk, jelas saudara? Nah, jadi kalau ngusir setan, saudara, demi nama Tuhan Yesus. Udah paham? Udah ngerti? Kalau doa makan, dalam nama Tuhan. Kalau doa tidur, Tuhan Yesus lindungi kami semua, berkati keluarga kami semua, bentengi semua di dalam nama Tuhan. Ingat, demi sama dalam itu beda. Jelas? Jelas? Dan mulai hari ini sudah tidak perlu khawatir lagi. Mulai belajar untuk apa? Berkebun. Bercocok. Dan apa? Perikanan, peternakan. Minimal pelihara ikan apa? Dan ingat, itu yang akan bertahan seterusnya. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, perkebunan inilah bertahan untuk seterusnya. Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu.
Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.